Yo, halo cuy. Balik lagi di Scan Film ID. Gimana kabarnya? Masih sehat? Ya, semoga sehat-sehat aja lah ya. Gimana kotanya? Aman? Kalau agak aman ya belilah cuy. Oke cuy, kita lanjut dari seri yang sebelumnya. Lanjut ke seri High and Low The Wars. Film ini berfokus pada sekolah Oya Kokoh dan sedikit tambah dari sekolah Hausian yang nantinya akan bergabung menjadi satu untuk membasmi obat terlarang yang bernama Netrum. Seperti apa filmnya? Mari kita simak videonya. Sebelum itu silahkan siapkan kopi dan kita intro dulu cuy. DJ Flazy next. Di awal film kita diperlihatkan sekolah Hausian yang akan menghadapi SMA Oya Kokoh yang dipimpin oleh Fujio, dan kedua sekolah ini langsung baku hantam. Dan the title High and Low The Wars pun muncul. Lalu scene berbeda ke rusun yang awalnya berjudul Welcome to Hopil yang memiliki arti selamat datang di harapan, dan kini berubah menjadi Hell yang artinya neraka. Kemudian kita diperlihatkan adegan kejar-kejaran sepeda antara Fujio dan Kuproy, dan kita diperkenalkan kedua tokoh yaitu yang bernama Shinya Oichi dan Masaya Oichi yang merupakan saudara, dan tanpa sengaja Kuproy lewat sambil macokan jari tengah, anjay. Yang mana hal itu membuat mereka berdua marah, dan ya dia adalah si Kuproy ini. Dan lalu scene berbeda ke Fujio yang sedang keinget sama Arata. Arata sendiri merupakan teman kecil Fujio. Arata sendiri sejak kecil adalah seorang pendiam dan penyendiri. Next day, Fujio memberitahukan bahwa dia akan bersekolah lagi di Oya Kokoh dan akan menjadi soundtrack film ini dengan tujuan mencapai puncak Oya Kokoh. Scene berbeda ke Todoroki yang menantang Murayama bertarung. Nah, Todoroki sendiri adalah siswa terkuat full time di Oya Kokoh ya. Sedangkan Murayama sendiri adalah orang terkuat di Oya Kokoh. Agak jauh sih perbedaannya. Alasan Todoroki menantang Murayama adalah karena Murayama mendeklarasikan bahwa full time dilarang terlibat dalam urusan SWOT. Ya, kalian tahulah siswa full time kroco-kroco semua. Dan ya, pertarungan pun terjadi. Di sini terlihat seimbang, namun sebenarnya Murayama lah yang lebih unggul, dan alhasil Murayama menang dan melukai mata kanan Todoroki yang ditunjukkan ke lutut Murayama. Di sisi lain, Fujio datang ke Oya Kokoh dan bertemu Tsukasa, dan Tsukasa pun kaget saat itu. Juga faksi Tsukasa pun ingin berantem dengan faksi Yasukio, dan Tsukasa memberitahukan bahwa pemimpin barunya adalah Fujio, dan alhasil faksi Yakusho dihajarlah tuh oleh Fujio. Scene berpindah ke Sachio Ueda yang merupakan pemimpin sekolah Hausian yang sedang mengajar semua orang di klub malam untuk menjemput adiknya. Ya, karena si Sacho ini tidak ingin membuat ibunya sedih ya. BTW nih cakep juga ceweknya, anjay. Di sini adiknya Sacho terlihat tidak senang ya. Entahlah apa yang terjadi di mereka. Next day, saat faksi Fujio sedang jalan, bertemulah tuh dengan Todoroki yang matanya diperban karena habis bertarung dengan Murayama, dan Todoroki pun langsung menendang Fujio, namun ditangkis oleh Fujio. Lanjut ke Fujio sedang melihat dua orang yang sedang membicarakan Red Room. Nah, saat itu Murayama ada di sana dan mendengar tentang Red Room itu dan menanyakan apa itu Red Room. Namun hal itu malah membuat Murayama dipecat dari pekerjaannya. Dan lalu Hisaki menawarkan Murayama untuk bekerja di ayahnya yang merupakan seorang mandor. Saya sedang berbicara dengan Kuproy, lalu mereka melihat Arata yang sedang menjual Red Room. Lalu si Kuproy menceritalah tuh sama si Fujio dan yang lainnya. Di selain Arata berjalan menuju gedung, dan ternyata Arata bekerja dengan geng yang bernama Kidra yang menjual obat Red Room. Next day, Murayama mengumpulkan semua faksi full time karena kasus Red Room.
Murayama bilang jika dia tahu siapa pelakunya, Murayama akan menghabisi orang itu. Kemudian Jamuo pun menjelaskan bahwa kasus racun juga terjadi di SMA Hoshen, yang merupakan soundtrack di film Cross Zero berapa ya? 2 kayaknya. Hoshen dipanglimai oleh Sawamura Seiji, Odejima Yoken, Imagine Kawa, dan Shida Kenzo, dan dipimpin oleh Sachio Ueda. Kemudian Murayama memerintahkan untuk murid full time untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Kemudian kita diperlihatkan di SMA Hoshen yang sedang membahas kasus racun juga. Lalu Shin berpindah ke Yui yang diculik oleh Ghidra, namun ia diselamatkan oleh Sawamura Seiji yang ditugaskan untuk melindungi Yui oleh Saichio. Dan anggota Ghidra lari dan mengingat kejadian itu. Next day kita diperlihatkan Sachio yang melamun karena hutang yang banyak, dan ya, tanpa sengaja ia bertemu Fujio yang sedang membantu nenek-nenek. Nah, disitulah mereka mulai akrab, tapi belum kenal apa-apa tentang diri mereka masing-masing. Shin berpindah ke Sawamura Seiji yang dikeroyok oleh seorang berbaju Oyakoko. Ya, lu tau lah yang di tengah-tengah film maksudnya. Ya itulah makanya si Heiji ini dikeroyok dan pertarungan pun terjadi. Yang dimana dalam pertarungan itu Seiji sempat melihat wajah asli mereka, namun tak lama berselang Heiji dikepuk kepalanya dan wajar lah tuh. Saat ditunduk tanduk nyawa si Seiji ini, Shin Keiji datang dan ya Seiji bisa diselamatkan walaupun di rumah sakit ia koma. Mengetahui hal itu, Sachio segera memerintahkan untuk menghancurkan Oyakoko. Di sisi lain, Fujio juga menerima tantangan dari Hoshen dan pertarungan pun ditentukan. Kemudian Fujio menemui Todoroki untuk meminta bantuannya melawan Hoshen, dan ya, Todoroki pun setuju. Dan hari pertempuran pun terjadi, yang mana Hoshen dan Fujio sudah bersiap-siap. Namun Sachio dan Fujio kaget karena ya, lu tau lah, di sini Sachio mengira bahwa Fujio adalah orang yang baik, sedangkan Fujio adalah ya gimana ya, lanjut lah. Dan ya, pertarungan pun terjadi. Di sini pertarungan agak tidak seimbang ya. Ya lu tau lah, Hoshen ini jumlahnya sangat banyak, kuat-kuat pula. Saat Fujio dan Sachio hampir kelengar, untungnya Murayama datang dan menghentikan pertarungan, serta ia memberitahukan bahwa yang mereka diadu domba oleh geng yang bernama Ghidra. Awalnya sih Sachio nggak percaya, namun ia diberitahukan oleh Seiji yang sudah sadar bahwa memang Ghidra lah yang mengadu domba mereka. Dan ya, Sachio pun mengakhiri perang. Next day, Seiji memberitahukan kepada Sachio tentang Ghidra yang mengincar adiknya. Kemudian Fujio ingin pergi ke Ghidra sendirian untuk mengajarkan Arata. Namun tanpa sengaja pasukan full time datang membantu peserta Todoroki. Dan ya, Hoshen pun datang. Dan Oyakoko dan Hoshen pun bersatu, anjay, keren cuy, untuk melawan Ghidra. BTW ini Sachio pakai bajunya Sawamura ya, banyak darah di situ. Ya di sana lah. Ya karena ada banyak darah sih itu, dan ya pertempuran pun terjadi. Di sini pertarungan terjadi dengan sangat, namun berkat kerjasama Hoshen dan Oyakoko mereka bisa naik ke balkon dan menghajar orang Ghidra. Di saat terdesak, Ghidra memanggil bos mereka yaitu Kanehira. Di saat akan membantu Ghidra, Kanehira disebut oleh Murayama serta murid part time. Dan ya, pertarungan pun terjadi lagi. Murayama kena pukul di kepala menggunakan kayu. Anjib, kuat juga nih Murayama pak. Dipukul kayak gitu gak kenapa-napa, anjay, malah menang jangkrik nih. Di sisi lain, Shinkawa menemukan orang yang telah memukul Sawamura, dan ya orang itu diajar lah. Shin berpihak ke Fujio yang berhasil menemukan Arata yang sedang mengambil uang, dan Fujio pun memukul Arata mencoba menyalahkan Arata setelah adegan adu batot. Arata pun tersadar atas semua kesalahannya. Udah gitu doang. Ini agak gimana ya, ini harusnya kan story of Oyakoko ya. Ini story apa pak? Ini story Fujio dan teman-teman ini. Nah udahlah,
Dan ya, Hosen dan Oyakoko memenangkan pertempuran dengan kehancuran Ghidra beserta Murayama yang juga telah menang. Dan di akhir film ini kita diperlihatkan pertarungan antara Sachio dan Fujio yang dimana dimenangkan oleh Sachio. Di sisi lain, Murayama mendapat ucapan selamat dari seluruh murid Oyakoko atas kelulusannya. Diyusul Saki dan Furuya memutuskan untuk bekerja. Karena Murayama pergi dari Oya, otomatis Todoroki jadi orang yang terkuat di Oya. Kemudian kita diperlihatkan Sawamura dan Yu yang berpacaran dan Sachio pingsan melihatnya. Film ditutup dengan pemandangan sekolah Tsuzuraya yang dilihat oleh Fujio karena ketahuan Fujio pun lari dari tempat itu dan tamat cuy. Gimana menurut kalian filmnya? Menurut gue sih bagus lah ya. Ya mau bilang jelek gimana, bikin aja belum tentu bisa ya kan. Oke lah ya, sekian dan terima kasih. Salam Rebaners.